kasus Pak Wali karena pacarnya ini masyarakat tuh. Dan orang yang menyeting sadonya itu adalah Baisa untuk mendongkrak nama Pak Wali. Betul enggak? Astagfirullahaladzim. Cik, 2, 3. Dah mulai no. Sana basua balia jo yuan tabuzari yuan takia budak seringnya di podung. Hari ko sana yuan samo apa nanggagah kuan sana saja. Kalau warga Kota Padang saya nak kenal beliau, Haji Maidestal Hari Maisa Esos MM. Beliau adalah ketua DPC P3 Kota Padang. P3 partai politik. Jadi pasti yang akan membahas pasal politik juga beliau. Siap Pak Haji. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Di sana dalam politik ada orang mengican tidak ada yang namanya musuh abadi dan tidak ada yang namanya kawan abadi. Betul enggak tuh Pak Haji? Nah, betul sekali. Iya, betul sekali. Nah, cuma tergantung balik kepada pribadi masing-masing lah ya. Kalau terkait itu, Ambo menyaksikan Pak Haji termasuk orang yang cukup vokal ketika Pak Mahyaldi menjabat jadi wali kota, termasuk orang yang aktif mengkritisi kebijakan-kebijakan beliau gitu. Tapi sebenarnya sana seperti sana ketahui bahwa Pak Haji lah 3 periode menjabat sebagai anggota DPRD Kota Padang. Betul 3 periode. Betul. Pak, tanggapan Pak terhadap itu? Pak Haji kan termasuk yang kritis tuh mengkritisi wali kota Selangor. Nah, tapi yang mau mencari kok akhir-akhir kok agak faktor apa? Jadi begini ya. Ambo menjadi anggota DPRD Kota Padang itu dimulai pada tahun 2024. Ya, periode pertama 2024 sampai 2009 sampai 2004 baleh. 2004 sampai 2009. Iya, 2004 sampai 2009. Ya, 2009 2004 baleh, 4 baleh, 9 baleh, 2009 baleh. Nah, perlu ambo tegaskan balik ya bahwasanya mengkritisi atau bisa dikatakan masyarakat menilai ya itu vokal ya tidak hanya di zaman Pak Mahyaldi. Jadi semenjak ambo di DPRD Kota Padang pada tahun 2004 yang pada saat itu wali kotanya Pak Fauzi Bahar, 2 periode beliau melanjutkan, ambo pun 2 periode melanjutkan seperti itu, tetap dengan sikap kritis yang sama. Tapi jadi lebih karema gitu. Lebih keras sama Pak Fauzi Bahar dulu. Karena Pak Fauzi Bahar itu dulu keras orangnya kan. Nah jadi gitu. Ambo membaca sumpah. Ya, membaca menghayati sumpah ketika baru dilantik. Ya, artinya memang di dalam situ dinyatakan salah satu poinnya adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat jelas dan juga mengawasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Artinya ya, kalau ada masyarakat kok zaman Pak Mahyaldi begini, dari dulu ambo seperti itu. Karena mengingat sumpah jabatan tadi. Mengkritisi bukan menghujat. Nah, harus bisa kita membedakan. Nah, jadi yang ambo sampaikan itu, ambo insyaallah dan alhamdulillah ya, seingat ambo tidak pernah yang namanya sampai ke ranah pribadi. Ya. Selagi ambo hanya mengkritisi kebijakan-kebijakannya saja. Kebijakan yang dikeluarkan mungkin yang menurut pemahaman kami ambo bahwasanya apa yang dilakukan oleh pemerintah kota, dalam hal ini mungkin wali kota beserta jajarannya, itu menyalahi dari aturan menurut pemahaman ambo gitu. Nah, jadi itu yang namanya mengkritisi. Tentunya juga diiringi dengan solusi yang diberikan. Jadi tidak kritik tanpa solusi juga. Nah, jadi tidak hanya mengkritisi habis itu lepas, enggak. Tentunya dengan solusi juga yang kita berikan. Seperti yang ketahui di sana, Pak Mahyaldi, wali kota Padang saat ini pun akan mencalonkan diri jadi gubernur Provinsi Sumatera Barat berpasangan dengan Bapak Audi Joinaldi. Iya, betul. Dan Pak Audi kok kan Joinaldi dari P3, ya betul. Aduh, kaitan dah, betul dah. Pak Esa atau Pak Haji kok mengurangi kritiknya terhadap Pak Mahyaldi gara-gara Pak Mahyaldi berpasangan dengan Pak Audi. Nah, jadi gini,
ini yang harus kita clearkan, kita harus dudukkan pemahaman masyarakat. Dulu Ambo itu adalah seorang anggota DPRD di bawah sumpah. Ya. Di bawah sumpah loh. Betul. Artinya untuk mengawasi semua kebijakannya, mengkritisi. Kini Ambo tidak anggota DPRD. Ya. Ambo hanya ketua partai. Jadi apa ya? Banyak masyarakat sekarang ini yang salah kaprah dan anggota dewannya pun seakan-akan diam saja. Nah, jadi maksudnya begini. Masyarakat itu sebenarnya tidak perlulah kita, Ambo kan masyarakat gini ya. Mau sebagai masyarakat tidak perlu Ambo bersorak-sorak. Ya, dalam tanda kutip mengkritisi pemerintah kota, mengkritisi pemerintah provinsi sampai ke tingkat presiden. Kenapa? Karena kita sebenarnya masyarakat ini sudah menyerahkan suara kita, amanah kita kepada anggota DPRD-nya. Ada wakil yang kita pilih. Nah, di situ yang harusnya kita jelaskan kepada seluruh masyarakat. Banyak sekarang masyarakat saya menilai ya di media-media sosial. Masyarakat menyampaikan, "Hei wali kota, hei Pak Gubernur, hei Pak Presiden, bla 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 segala macam." Bahkan ada yang sifat selain daripada mengkritisi juga menghujat. Tidak perlu. Untuk apa kita apa lah? Punya wakil di sini. Kita sudah memilih wakil. Ada yang wakil kita mungkin ya kita pilih wakil kita karena suka dengan si A ya kita pilih si A. Harusnya kepada dia kita menyerang dalam tanda kutip ya. Kita mengingatkan, kita mendorong, "Hei Pak Wakil Rakyat, saya memilih Bapak dulu. Tolong sampaikan kepada wali kota misalnya, BLT kita belum keluar. Hei Pak, Wakil Rakyat, yang saya pilih dulu. Bagaimana ini transportasinya seperti ini? Pak Wakil Rakyat, kenapa biaya pendidikan kita tinggi?" Kepada wakil rakyat yang kita bersorak. Tapi bukan wakil rakyat kita. Nah, Pak. jadi di situ yang kita melihat salah kaprahnya mungkin ya. Walaupun dalam tanda kutip wali kota itu dipilih secara langsung, tetapi amanah kita untuk ini kita serahkan kepada wakil rakyat begitu. Nah, itu yang harus. Pak melihat. Nah, saya sebagai ketua rakyat, ketua partai, tentunya saya mendorong anggota yang dari P3 diduduk di DPRD Kota Padang apakah sampai ke pusat. Saya hanya menyampaikan kepada itu. Itulah mekanisme yang harusnya kita jalankan. Tetap sebetulnya ada kritikan. Tetap ya. Tapi melalui yang kader-kader partai yang dia mekanismenya, prosesnya, prosedurnya seperti itu. Masa kita pilih yang bersangkutan, anggota dewannya. Siap itu awaknya bersorak-sorak. Awak perlu yang membuat segala macamnya kepada wali kota, kepada gubernur dan kepada yang lainnya. Merasa kurang pas. Masyarakat biasa. Boleh menyampaikan aspirasi, tentunya boleh. Melalui media sosial boleh nggak? Boleh, tentu boleh ya. Tetapi yang kurang dari Pak Esa Selamoko itu gitu. Setelah tidak duduk jadi anggota DPRD Padang, mulai berhenti untuk mengkritisi seperti itu. Nah, enggak. Merasa seperti ini ya. Ambo tentunya pada saat sekarang ini bisa pula memilih. Artinya menganalisa mana yang hal-hal yang rasanya memang patut untuk kita kritisi. Ada tugas-tugas, terkadang ada tugas-tugas anggota dewan yang kita ambil. Tentu tidak mungkin. Anggota dewan itu kita bayar. Kita dalam tanda kutip ya kita upah dengan gaji dan segala macam fasilitasnya. Harusnya kita menyampaikan kepada yang bersangkutan. Begitu. Jadi adalah yang mengawasi ketika wali kota ya pimpinan kepala daerah mengawasi lembaga legislatifnya. Masyarakatnya, anggota legislatifnya tentunya diawasi juga oleh masyarakatnya. Nah ini yang sebenarnya yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Gitu. Dunsana, baru-baru pun kita mendengar ada isu negatif yang berkembang, Pak. Kalau seorang Pak Esa itu adalah dibalik orang yang berperan penting, di balik itu semua itu Pak Esa sebenarnya. Terkait masalah baru-baru ini kasus tentang bahwa wali kota Wak di Pacarian salah satu masyarakatnya. Nah, itu kok jadi persoalan Pak. Karena Ambo mendengar bahwa itu sebetulnya settingan tuh kasus Pak Wali karena Pacarian ini masyarakat tuh. Dan orang yang menyeting sadonya itu adalah Pak Esa untuk mendongkrak nama Pak Wali. Betul enggak seperti itu? Astagfirullahaladzim ya. Ambo hanya bisa mengucapkan sedih memang, sedih adonyo. Terharu bahkan ya terharunya sedemikian luar biasanya Ambo yang men-setting begitu kan luar biasa terharu Ambo jadinya bisa ya Ambo seperti itu gitu. Setelah kejadian besok malamnya keluar video Pak Esa sama ibu tersebut pertama dan itu masyarakat berpikir Pak Esa yang men-setting. Ya jadi
Jadi perlu menjelaskan lah ya supaya tidak ada timbul fitnah dan segala macamnya, gibah dan semacamnya ya. Tapi kami sebagai orang politik, hal itu sebenarnya pro dan kontra atau terjemahan dari masyarakat itu hal yang biasa. Perlu menyampaikan ya, kronologisnya saya kata ya memang sebelum pada hari itu memang mendapat WA dari beberapa kawan-kawan Dunsana dan warga yang menyampaikan ada beredar viral masyarakat kita yang ya menyampaikan hal-hal yang kurang pantas lah kepada kepala daerah atau pimpinan kita. Ambo pada saat itu besoknya setelah kejadian ya maghrib ambo kurang lebih ya menjelang maghrib ambo ditelepon oleh salah seorang anak beliau. Ya, anak beliau menyampaikan, "Bang, tolong ambo cek bang," kata beliau. "Tolong apa? Ambo ada masalah." Ya, ambo tanggapilah, "Masalah apa baca kak?" kata ambo. "Enggak bang, ibu bang," katanya. "Ibu sakit ibu." "Enggak, yang viral kini bang." "Astagfirullahalazim," kata ambo. Ambo sampaikan seperti itu. "Iyalah, apa masalahnya kini lai? Yang bisa membantu ya untuk memfasilitasi dengan Pak Wali Kota karena kasusnya karena hal itulah menjadi hal yang luar biasa lah ya, menjadi bahan perbincangan ya, bisa dikatakan jadi viral, hot isu viral ya. Indonesia. Bahkan kemarin ada kawan salah seorang kawan yang punya kawannya di Afrika ya, beliau melihatkan kamu itu mereka bahasa Inggris, "Ini wali kota Anda ini," caknya. Segitu teganya masyarakat menghujat seperti itulah. Jadi balik kepada cerita tadi, ambo ditelepon jam sekian ya, dan ambo sampaikan ambo ada kegiatan, ambo ada pertemuan dan bisanya ambo jam 10. Beliau membantah Kak Bo seperti itu, menyampaikan ya, "Tolonglah bang, ikut ada masalah." "Ya oke, ambo datang nanti." Sekali, dua kali ambo pada hari yang sama ditelepon. Ya. Oh, langsung apa nak sabar? Enggak sabar ya, enggak sabar. Karena beritanya di media sosial itu kan luar biasa. Ya, di Facebook, di Instagram, gitu. segala macamnya, ya luar biasa. Nah, akhirnya mau datangi ya, mau cut acara di situ, mau datangilah ke rumah beliau. Ya. Jadi apa ya? Sangat sangat luar biasa aja lah kalau ambo dianggap dan dituduh untuk men-settingnya seperti itu. Siapa masyarakat kini ya yang mau dibayar dengan menyampaikan itu? Kenapa Pak Esa dituduh men-setting? Nah, karena terlalu cepat. Karena terkait dengan Niko, pilkada Iko. Karena awak pendukung beliau. Namanya Pak Mahyaldi. P3 kan berpasangan dengan PKS iya. ini. Gitu. Nah, jadi kembali balik ke situ ya. Ambo ndak ada ingin, bahkan ambo di saat akan mengeluarkan itu ya, memberikan solusi seperti itu, ambo masih berpikir, udahlah ibu saja yang pergi. Ibu saja menyampaikan. Tapi perlu ambo sampaikan, ambo 3 periode di DPRD Kota Padang. 15 tahun artinya mau menjelajahi wilayah Kota Padang. Terutama di daerah yang beliau ini berkeluarganya, rumahnya, kediamannya di di Kelurahan Berok Nipah. Nah, Berok Nipah itu boleh ditanya lah. Sia yang namanya Mai Destal di situ. Cik dua ada je lah yang kenal gitu kan. Iya, Cik dua pasti ada yang kenal ya. Dan ambo sama keluarga beliau itu kebetulan anak beliau dulunya ya di tahun 2004 anak beliau itu menjadi satgas ambo dulu. Ya, bukan anak yang menelpon ambo ya, yang satu lagi. Ya. Satgas ambo di 2004. Anaknya itulah yang membantu ambo menjadi anggota DPRD Kota Padang. Nah, jadi sangat naif sekali kalau ada yang berpikiran seperti itu men-setting. Kadang mau pikir juga, siapa sih yang Nio orang Padang, orang Sumatera Barat menggadaikan Nio dihujat oleh ribuan bahkan ratusan ribu masyarakat se-Indonesia mungkin ketikanya menghujat wali kota gitu, pimpinan kita. Jadi ambo datang situ ya terpikir ambo di dalam perjalanan waktu Nio ke rumah, udahlah. Enggak ada niat yang lain. Ambo hanya terbayang nanti si ibu atau beserta keluarganya akan dapat ancaman hukuman penjara. Ya, karena kalau menurut pemahaman ambo dan ambo baca undang-undang, bisa ancaman hukumannya ada mempermalukan, ya, mengapakan hajat, ya menyerang pribadi orang lain seperti itu. Ada. Dan akhirnya apalagi seorang kepala daerah
sangat berarti mudah. kan ada di setting Sinan ketika ibu tuh minta maaf, bukan di setting. Nah. Itu bukannya paksaan, ada paksaan? Tidak sama sekali. Terus beliau itu minta maaf? Tidak sama sekali. Kenapa? Ya. Dan penyampaian dari beliau dan anaknya bahkan sudah banyak yang menelpon beliau juga. Sudah banyak nelpon anaknya, ada yang memberikan support malahan, ada yang nio majak demo malahan, ada yang nio mendatangi segala macam. Malah dimanfaatkan gue. Malah dimanfaatkan. Dan Ambo melihat di media sosial itu sangat luar biasa itu. Memang di luar apa? Ambo hanya berpikiran seperti itu saja. Bagaimana supaya si ibu ini selamat dan masyarakat kita yang hujatan-hujatan sangat luar biasa seperti itu habis. Terbantah. Tidak ada niat lain. Nio ada yang menyampaikan ini Nio menjadi sok pahlawan, tidak. Sedikit pun tidak ada niat seperti itu. Tapi berarti Pak Esa punya peran di situ menjembatani antara ibu dengan Pak Wali. Iya, saya mencoba untuk menjembatani seperti itu ya. Artinya udahlah Bu, tahan emosi. Pak Wali kita lihat sehari sebelumnya sehari setelah kejadian beliau kan sudah menyatakan memaafkan lah ya. Ada video Pak Wali waktu paripurna DPRD ya. Ya itu hal yang luar biasa menurut Ambo. Mau mencelek seperti itu daripada ikut nantinya si ibu lagi. Ya. Perlu jadi catatan. Beliau ini Pak Mahyaldi ini terlepas Ambo mendukung atau tidaknya ya partai, tapi beliau adalah seorang kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Yang hampir berapa persen? 80% berapa kemarin itu ya. Dipilih masyarakat Kota Padang. Beliau kepala daerah yang disahkan, diakui oleh negara loh. Terus beliau juga seorang datua. Datuanya tentu di kaumnya berarti ditinggikan ya Sarantiang. Belum lagi beliau adalah seorang bisa dikategorikan ya ulama ya. Beliau buya. Jamaah tentu banyak pula. Belum anak cucu ponakan, ya. Belum keluarga besar beliau. Siapa sih yang bisa tahan seperti itu ya? Kalau kita mencelek mapanya, siapa yang bisa? Dan awak mencelek sosok beliau pas pada saat itu memang luar biasa bisa menahan emosi. Ya. Walaupun kita mencelek dari gestur tubuhnya sudah bahaya, tidak bisa menahan emosi, tapi itu adalah hal luar biasa. Kalau manusia biasa lah dalam tanda kutip, entahlah apa yang terjadi. Tapi Pak Haji, dengan cerita yang gini, masyarakat yang misalnya kita yang menonton kalau menonton kondisi kok gini pasti akan beranggapan Pak Esa kini bisa memuji Pak Mahyaldi karena berpasangan jauh di gini. Jadi gitu, Ambo tetap mengkritisi yang kebijakan beliau yang rasanya tidak berkesesuaian dengan aturan mungkin atau mungkin yang kurang tepat. Ambo tetap mengkritisi ya. Di media sosial mengenai BLT sampaikan juga. Mengenai heboh pula mengenai apa dulu pernah kuburan. Nah, pemakaman kuburan yang diusulkan oleh salah seorang anggota DPRD, apa sampaikan juga ya. Dan banyak hal-hal lain yang mungkin ya kalau dulu sering melalui media sosial, kini lebih di grup-grup WhatsApp atau lain-lainnya gitu. Aduh Cik, Ambo pernah tanya ke Pak Mahyaldi. Iya. Ambo kaluan di podcast Ambo pula pernah tanya ke Pak Audi, Ambo kaluan di podcast Ambo. Tapi ada Cik hal yang pengen Ambo tanya, hal yang sama. Tanggapan Pak Haji terkait dengan kondisi kok. Bahwa Pak Audi itu dikabarkan untuk bisa jadi calon wakil gubernur Sumatera Barat berpasangan dengan Pak Mahyaldi. Itu beliau bayar sekian. Betul nggak sih? Ya kalau soal bayar-membayar ya dalam hal seperti itu tentu tidak bisa komentar ya. Tapi Ambo yakin tidak. Kenapa? Karena kita di P3 pun setelah muncul nama Audi, kita melakukan rapat kerja namanya. Rapat kerja wilayah yang dimana hadir di situ adalah ketua, sekretaris dan pengurus Kabupaten Kota se-Sumatera Barat. Dihadiri oleh pengurus Sumatera Barat. Artinya berdasarkan hasil dari rapat kita yang akan diusulkan kepada pusat untuk disetujui begitu. Jadi kita tetap melaksanakan penjaringan ya, tetap melaksanakan penjaringan dan itulah hasilnya. Bahwasanya sosok anak muda ini sosok yang diinginkan masyarakat pada saat ini adalah anak muda yang cerdas, anak muda yang yang gigih ya. Dan sosok Audi sangat tepat
kita melihatlah dari beberapa orang calon gini, bahkan di kabupaten kota kepala daerahnya anak-anak muda. Jadi memang trennya anak muda gini. Nah, Audi tapi kan tentu anak muda yang punya kualitas. Punya kualitas. Audi titel saja panjang itu, ada insinyur, doktor dan segala macamnya pun tak hafal ya. Nah, itu beliau juga kita baca profil beliau dalam beliau pada saat kuliah tu ada 2 atau 3 tempat yang di beliau belajar begitu. Nah, jadi memang dan dari bidang usaha ternyata beliau banyak usaha, artinya kita bisa menilai di situ beliau adalah sosok pengusaha dan punya pemikiran, punya visi dan berhasil dalam bidangnya. Nah, jadi itulah hal-hal yang kita makanya bersepakat untuk Audi. Jadi tidak benar lah ada yang soal bayar membayar. Itu di sana isu-isu seperti itu berkembang di masyarakat awal karena mungkin Pak Audi kan belum begitu dikenal. Belum dikenal. Tapi, nah, yang pasti ambillah klarifikasi dulu bahwa Pak Audi itu 100% Minang. Minang ya. Dan tidak salah loh kita. Janganlah kita biarkan orang tokoh-tokoh muda atau mungkin orang-orang Minangku yang sukses di luar, kita biarkan mereka di luar. Ya. Kita ajak mereka kampung. Ya, bahkan baru kenal pula ada beberapa tokoh muda pula, ya pengusaha masih muda. Sukses pula ada yang di Makassar, yang di apa. Nah, insyaallah nanti kita cuba pula lah mengajak mereka-mereka itu untuk balik kampung. Iko di sana ambo akan bertanya banyak terkait aku beliau ingin mengajak pulau tokoh muda. Kenapa harus tokoh muda yang dibawa kemari? Ada apa sih rencana Pak SE depan? Bekuak bahas balik di khusus mungkin untuk terakhir Pak Haji. Apa kira-kira yang ingin disampaikan untuk masyarakat kita? Iya, khusus untuk di dalam hal ini ya seperti yang tadi dalam topik kita, yang pertama masyarakat menduga itu adalah settingan. Amo mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengucapkan terima kasih pula bahwasanya ini tidak ada sama sekali settingan ya dalam hal kasus kejadian di Pantai Padang. Yang pertama. Yang kedua yang ingin sampaikan adalah ya masyarakat sebenarnya juga harus memahami apa sih tugas anggota DPRD. Kita harusnya mendorong anggota DPRD untuk bersuara, untuk mengkritisi. Tidak perlulah kita mengotori tangan kita, mengotori hati kita, pemikiran kita. Bahkan ada juga yang sampai berurusan kepada hukum, ya, menghujat kepala daerah, menghujat kepala negara, akhirnya berurusan kepada hukum. Untuk apa kita memilih anggota dewan kita, ya kan? Harusnya mereka yang kita dorong, kita sampaikan informasi, kita gunakan dengan mekanisme dan prosesnya, kita sampaikan melalui surat kah, kita kunjungi ke DPRD-nya, tempat mengadu kita di situ, kita kritisi, kita dorong anggota dewan kita untuk bersuara. Nah, itu yang mungkin yang perlu kita sampaikan. Dan mengenai Ambo, kenapa dulu seperti itu, karena dulu sekali lagi sampaikan dulu di bawah sumpah, di bawah Al-Quran ya, dan itulah yang membawa tugas tanggung jawab Ambo. Dan kini karena Ambo tidak anggota DPRD lagi, tentu melalui anggota kader-kader Ambo yang ada di DPRD Kota Padang, dan tentunya mereka menggunakan cara mereka masing-masing. Di dalam rapat ada pula yang disampaikan secara langsung, ya, tentunya dengan proses mekanisme yang ada. Jadi tidak semuanya pula harus kita mengkritisi, dan Ambo mengimbau juga ya dalam menggunakan media sosial, apalagi menjelang pemilihan atau suksesi koko, ya kita tetaplah menjunjung nilai persaudaraan, ya, artinya tetap santun kita dalam menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan dan tidak perlu menghujat. Ya, beberapa contoh kita lah lihat ya, Pak Prabowo contohnya ya dulu berseberangan, ya, kini menyatu. Nah, kita yang di bawahku Basiara kini ada yang tidak tegur sapa, jadi tidak usah kita melakukan hal seperti itulah. Artinya boleh berbeda pilihan tapi jangan rusak persaudaraan. Betul sekali. Betul sekali. Makasih Pak Haji. Iya. Dun sanak sadonyo lah terang azan tadi, Pak Haji pekum sajid dulu, sholat dulu. Nah, dun sana Pak Haji lama suak di Podungo, kita tunggu tokoh-tokoh lain lah. Lah sana. Cik 2 3 lah habis sana lah no habis